Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Khalifah Umar bin Khattab pernah menyampaikan 3 hal, di mana 3 hal ini mudah-mudahan dapat kita amalkan, kita jadikan pelajaran penting dalam hidup dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan apa yang Khalifah Umar bin Khattab sampaikan dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat. Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan Allah menyembunyikan ridhonya di antara amalan-amalan hambanya. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan Allah menyembunyikan amarahnya di antara dosa-dosa hambanya. Sedangkan yang ketiga adalah Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hamba lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Allah menyembunyikan ridhonya di antara amalan-amalan hambanya, bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk di dunia ini tidak lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi beribadah kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, mengerjakan dan menjauhi segala yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita perhatikan amalan-amalan lainnya yang mungkin terkadang kita lalai dan lupa bahwa bisa jadi amalan yang kita lakukan tersebut walaupun nampaknya ringan, remeh-temeh kita, bisa jadi itulah amalan yang dapat mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan, terkadang kita langsung makan, lupa kita untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal membaca basmalah mudah-mudahan dapat memberikan keberkahan dari setiap butir nasi yang kita makan. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya yang nampaknya lupa dan lalai kita untuk mengerjakannya. Memakai baju, terkadang kita mendahulukan tangan kiri memakai baju, padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan, karena Rasulullah SAW yu'jibu tayammun, bahwa Rasulullah SAW menyukai mengerjakan apapun itu mendahulukan yang kanan. Memakai baju, memakai dengan tangan kanan. Memakai sandal, jangan lupa kita dahulukan kaki yang kanan. Begitu juga keluar dari rumah, kita mendahulukan kaki yang kanan. Amalan-amalnya ringan nampaknya, tapi bisa jadi amalan inilah nantinya yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Sedangkan yang kedua, Allah menyembunyikan amarahnya di antara dosa-dosa hambanya, bahwa manusia berasal dari kata nasyansa yang artinya lupa. Manusia adalah tempat yang lupa. Terkadang kita lupa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, terkadang kita lupa, kita sering mengerjakan apa yang Allah larang. Maka manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang tentunya bukan tak pernah melakukan kesalahan. Kalaupun ia melakukan kesalahan, ia langsung bertaubat, memohon ampun kepada Allah, baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dosa besar mudah-mudahan kita menghindarkan diri darinya, tapi terkadang kita mungkin lupa dan lalai bahwa dosa-dosa kecil pun di hadapan Allah tak tahu kita, mungkin bisa jadi inilah yang mengundang amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil, mari kita memohon ampun setiap hari, istighfar. Rasulullah SAW dalam hidup kehidupannya 70 bahkan 100 kali istighfar. Rasul yang maksum, yang tentunya terlepas dari salah dan dosa khilaf, beliau memohon ampun setiap hari kepada Allah. Kita manusia yang tentunya banyak melakukan kesalahan, kesilapan, kekhilafan di mata Allah,
pantas dan wajarlah kita memohon ampun, beristighfar di hadapan Allah melebihi daripada apa yang Rasulullah SAW lakukan. Sedangkan yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hamba lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebagai makhluk sosial, kita bermasyarakat, kita bermuamalah, kita mungkin bisa jadi pernah meremehkan orang lain, menganggap sebelah mata orang lain, menganggap orang lain tidak penting. Padahal tak tahu kita bisa jadi orang yang kita anggap sebelah mata, orang yang tidak kita pandang keberadaannya adalah orang yang paling baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita bahwa manusia yang terbaik di hadapan Allah bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena lain-lainnya, tidak lain karena takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum kali ini, momentum puasa pada tahun ini, kita jadikan untuk selalu bermuhasabah, selalu memperbaiki diri dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berniat dan beriktikad bahwa puasa tahun ini adalah puasa terbaikku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, baik itu amalan yang besar maupun amal yang ringan nampaknya, mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dosa-dosa yang mungkin kita berhindar darinya, baik itu dosa besar dan dosa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita na'udzubillah memohon ampun dan memohon dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum puasa kali ini, momentum puasa adalah membangun kepedulian terhadap sesama. Kalau selama ini kita mungkin lupa dan lalai bahwa ada orang-orang yang selama ini membutuhkan uluran tangan kita, mari dengan momentum puasa ini kita beringatkan tangan untuk saling berbagi di hadapan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menilai setiap amal kebajikan yang kita lakukan di dunia ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.